Langsung saja kita sapa Puan Mai. Assalamualaikum Bapak Dr. Gigi Sri Sadono Mulyanto. Waalaikumsalam Puan kabar, Siska. Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Beliau merupakan ini Puan Mai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Itu dia yang biasa dipanggil yang dengan nama yang lebih dekat, akrab, ya? lebih akrab itu dengan Bang Ibeng kata orangnya. Bang Ibeng atau Pak Ibeng. Pak Ibeng ya, Pak Ibeng ya. Puan Mai. Alhamdulillah sehat. Ini Terima untuk kasih. kedua kali kita berjumpa ya. Iya, terima sekali. kasih. Nah, sekarang ini tentu saya mengucapkan suatu tahniah kepada Pak Ibeng. Kemarin kita waktu bagian pertama kita berjumpa di Detak Melayu ni Cik Tuan dan Puan, beliau selaku Direktur Utama di Rumah Sakit Jiwa ya. Pada hari ini Cik Tuan dan Puan Provinsi sudah berubah menjadi Kepala Dinas Kesihatan Provinsi Riau. Tahniah Pak Ibeng. Terima kasih Puan Mai. Itu dia. Nah, kita berbincang daripada tajuk kita Encik Tuan dan Puan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan Pak Ibeng, ini Gerakan Nasional Menuju Riau Bebas Polio ya. Ini rencana daripada untuk kegiatan-kegiatan ini lebih kurang berapa hari yang kita laksanakan untuk gerakan polio ni, imunisasinya. Baik, terima kasih Puan Mai. Dapat kami jelaskan sedikit. Ya. Riau sudah bebas polio. Sudah bebas, Iya, dan Indonesia kemarin sudah bebas polio. Sekarang ini dilaksanakan PIN, Pekan Imunisasi ini karena ada kasus lagi. Karena ada kasus Iya, ya, sebetulnya iya. bebas ya Pak ya. Sebenarnya sudah bebas dulu. Nah, jadi dari tahun 2022 sampai 2024 ini itu ada 12 kasus yang muncul dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Sehingga satu Indonesia itu ujung sama ujung itu sudah muncul KLB, sehingga kalau ada kasus satu aja itu sudah jadi risiko tinggi untuk semuanya, sehingga dilakukanlah vaksin. Makanya sekarang Pekan Imunisasi Nasional yang sekarang dilaksanakan, sekarang ini sedang putaran yang pertama. Putaran pertama itu 23 sampai 29 Juli. Lebih kurang sepekan ya. Sepekan, makanya pekan imunisasi. Yang kedua nanti Agustus tanggal 6 sampai 12. Nah, sekarang untuk apa kita vaksin itu? Untuk pencegahan. Iya, karena kalau Riau sekarang belum ditemukan. Tapi karena di Aceh ada, di ini dan nanti kami jelaskan bagaimana penyebaran penyakit polio itu, bagaimana menularnya, sehingga pemerintah menekan bahwa harus dilakukan vaksinasi untuk imunisasi untuk pencegahan kasus itu tidak lebih meluas. Iya, karena mengingat juga dari ujung ke ujung daripada negeri kita ni Cik Tuan dan Puan terkena virus polio, padahal sebelumnya Indonesia ini bebas daripada polio. Betul. Nah, mungkin keadaan itu mungkin peristiwa yang luar biasa yang harus ditangani secara baik oleh pemerintah ya. Persis Puan Mai, persis. Iya, jadi Pak, apa saja nih yang sudah diapakan pemerintah upaya-upayanya itu Pak untuk mencegah daripada polio itu sendiri? Oh, baik. Karena dia ada 8 provinsi yang sudah muncul kasus. Kemarin sudah dilakukan tahap pertama itu di Papua. Itu bulan Mei. Sekarang kita tahap kedua itu 27 provinsi. Jadi tidak hanya Riau. 27 provinsi se-Indonesia itu melaksanakan gerakan yang sama. Yang tadi tanggal 23 sampai itu semua bayi 0 sampai anak 0 sampai 7 tahun. Tanpa terkecuali 0 sampai 7 tahun. Itu wajib diberikan imunisasi dengan tetes, 2 tetes. Vaksin polio nih ya. Iya. Untuk pencegahan supaya, karena apa? Polio tidak bisa diobati. Kalau sekali kena polio, itu virus, anak jadi lumpuh. Jadi jangka waktunya sangat pendek dia antara terpapar virus itu dengan dampaknya, karena dia ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Nah, jadi salah satu bisa ini adalah pencegahan. Kalau sudah terkena Puan Mai nggak bisa diobati. Sudah tidak bisa diobati. Lumpuh seumur hidup anaknya. Seumur hidup. Iya. Jadi memang sangat-sangat bahaya dan bahkan mungkin bisa dikatakan bisa mematikan. Kalau mematikan, saya tambahkan karena Puan menyampaikan mematikan. Karena dia menyerang susunan saraf pusat, kemudian menyebabkan kelumpuhan otot. Kalau otot pernapasan yang kena bisa dampaknya meninggal. Nah, mengingat juga kita kondisi daripada Indonesia tadi bebas dari polio, kemudian ada beberapa daerah yang mengalami daripada polio tersebut, virus polio tersebut. Ini penyebab virus ni apa nih? Mungkin adakah keadaan yang mungkin tidak terkontrol ataupun mungkin dari makanan, ada dari pengaruh-pengaruh lain sebelumnya bebas dari polio, faktornya. Penyebabnya itu seperti apa? Baik. Sekarang kalau ada orang yang
memiliki virus polio di tubuhnya itu ada yang nggak bergejala, nggak bergejala. Kita lihat nggak ada apa-apa anaknya, tapi dia carrier, pembawa. Dengan kondisi tertentu, kondisi tubuhnya ini, virusnya makin ini, muncullah gejalanya. Sehingga kalau sudah muncul, karena penularannya itu mohon maaf, lewat kotoran, lewat buang air besar sembarangan kah, atau tidak bersih cuci tangan kah, selama dia tidak bisa menjaga kesehatan, contoh anak sekolah, dari makanan yang sudah kena virus tadi, terkontaminasi, iya. Virusnya bersumber dari kotoran penderita. Jadi kalau ada anak-anak buang kotoran sembarangan, apalagi di sungai, mengalir, terus yang lain mengkonsumsi airnya dan sebagainya, itu akan terkena ya. Karena jadi, ya Puan Maya, jadi ini vaksin ini wajib nih Pak ya untuk usia 0 sampai 7 tahun. Wajib Puan Siska, karena dia tidak melihat, oh Pak, kami kemarin sudah imunisasi yang ini, nggak melihat yang sebelumnya. Gitu. Nah, jadi walaupun kemarin sudah imunisasi, karena apa? Imunisasi yang sekarang kita berikan ini itu untuk kondisi sekarang ini KLB, bukan imunisasi rutinnya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, oh nanti kami di tempat lain aja lah imunisasi ini, nggak ada. Jadi imunisasi ini diadakan untuk yang pekan imunisasi ini aja. Tidak akan ada misalnya di klinik punya dokternya pribadi, enggak. Dokter itu pun ngambilnya nanti dari dinas kesehatan. Nah, jadi kalau ada yang menyampaikan, oh vaksin ini nanti kami mau di dokter sana aja lah vaksinnya, beda dia. Kadang mengingat juga, kadang ada sebagian juga masyarakat Siska ya, Pak Ibeng ya, daripada apa namanya kondisi kadang-kadang tadi malas pergi ke imunisasi ataupun posyandu. Padahal pihak daripada petugas posyandu mengingatkan kepada seluruh baik orang tua maupun nenek-nenek dia untuk membawa daripada cucu dan anak ini usia 0 sampai 7 tahun untuk melakukan vaksin polio. Nah, mengingat juga kadang kondisi kata bapak tadi itu tidak ada dokter pribadi. Nah, perlu kita ingatkan kepada masyarakat ini bahwa vaksin daripada polio itu wajib dilakukan kepada 0 sampai 7 tahun usia anak. Kemudian tidak ada di tempat-tempat lain di pekan imunisasi nasional polio itulah dilakukan. Betul. Jadi kadang di rumah sakit ada itu dapat dropping dari dinas kesehatan. Kita dapat dari kementerian. Nah, jadi mungkin kalau vaksin-vaksin lain, imunisasi lain itu mungkin ada di dokter pribadi atau dokter swasta. Tapi kalau untuk pekan imunisasi ini itu vaksinnya itu khusus. Khusus untuk kondisi yang polio sekarang itu karena adanya mutasi dari virusnya itu. Nah, jadi gini Pak, beberapa waktu lalu kan ada isu juga nih mengenai vaksin polio ini katanya berbahaya. Kemudian emak-emak nih kan menjadi was-was dan juga takut gini Pak ya. Ini bagaimana dari Dinas Kesehatan itu sendiri ini memberikan edukasi atau penyuluhan kepada orang tua, khususnya emak-emak nih supaya dia mau anaknya divaksin gitu Pak. Baik, terima kasih Puan Siska. Kalau sekarang ini imunisasinya tetes dengan 2 tetes. Itu tahap pertama sudah dilakukan di Papua, ada beberapa provinsi, udah berjalan bulan ini, tidak ada masalah, dan itu juga kami juga kementerian juga menggandeng Kemenak terkait imunisasi itu, vaksin itu, sehingga dapat diterima oleh semua orang. Nah, kalau ada kekhawatiran itu selama ini, kalaupun ada itu sangat-sangat tidak berat. Jadi misalnya, oh mungkin ada yang anaknya mual, tapi itu tidak dari catatan, apalagi yang sudah dilakukan kemarin itu relatif aman semuanya. Berarti efek samping dari vaksin itu sendiri aman ya Pak ya? Aman, sejauh ini aman. Yang saya baca juga mungkin ada yang demam juga, itu biasa, hal biasa ya. Padahal yang diberi tetes juga ya, termasuk juga demam juga, itu mungkin berpengaruh daripada suhu tubuh juga ya. Kemudian seperti apa mungkin pemerintah memberikan edukasi-edukasi tersebut kepada masyarakat, karena Pak Ibeng, masyarakat ini tidak mudah menerima kadang sesuatu hal, sesuatu hal yang mungkin selama ini kita bebas ternyata ada dan diwajibkan pula bagi anak-anak. Kadang kekhawatiran itu lebih daripada kita sebagai orang tua. Ini macam mana cara pemerintah beri gerakan-gerakan tersebut, sosialisasi tersebut, kemudian edukasinya kepada orang tua. Baik. Pertama, mendapatkan perlindungan itu adalah haknya anak. Jadi kalau kita tidak sekarang, karena apa? Dia yang akan menjalani masa hidupnya, Puan. Dia akan menjalani masa hidupnya. Kalau nanti dia terpapar virus itu terus dia lumpuh, tanggung jawab kita bahwa kita nggak ngelindungi dia. Nah sekarang karena pemerintah menilai ada kondisi kejadian luar biasa,
obatnya nggak ada kalau dia sudah kena, bagaimana caranya? Pencegahan dengan itu imunisasi. Nah, itu haknya. Kami selalu menyampaikan itu hak anak. Oke, dia sekarang anak 0 sampai itu nggak bisa ngomong misalnya. Tapi dia punya hak untuk terlindungi. Nah, dengan pemberian tetes itu harapannya ini. Nah, kalau sudah kena, lumpuh, udah. Masa depannya juga udah bisa kita prediksi bagaimana kondisinya, seperti itu. Ya, ini sebetulnya kita sebagai masyarakat yang punya anak-anak kecil ya Siska, ya, memang harus melindungi anak kita dari polio. Karena polio ini sakit lumpuh, bahkan mematikan, dan menjadikan kekhawatiran bagi kita, Encik Tuan dan Puan. Jadi jangan takut pergi ke Pekan Imunisasi Nasional Polio di pos-pos yang dah disiapkan oleh pemerintah. Itu dia, jangan takut. Ini sebetulnya kita sebagai masyarakat ni juga, kita menghimbaukan juga kepada masyarakat sekarang ni, untuk sekarang ni, jangan takut membawa budak-budak tersebut 0 sampai 7 tahun untuk pergi imunisasi polio. Apalagi tahap pertama ni sampai tanggal 29 besok. 29 sepekan.